Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami agar apa yang kami renungkan pada sore hari ini sungguh-sungguh kembali menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa berjalan di tengah dunia. Kami sadar dunia ini memiliki banyak hal yang terus berubah-ubah, hal yang tidak menentu, tetapi kami bersyukur karena firman-Mu kekal dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Mu adalah firman yang tidak pernah tergantikan satu kali pun, dan firman yang selalu bersuara kepada setiap zaman. Tuhan pimpinlah Tuhan agar apa yang kami renungkan hari ini sungguh-sungguh menjadi sebuah firman yang bersuara lagi kepada zaman kami, kepada umat Tuhan di zaman ini, kepada setiap kami yang menjalani berbagai kehidupan, berbagai latar belakang, tetapi kami bersyukur karena firman-Mu itu mampu bersuara di dalam setiap bentuk kehidupan yang kami lalui. Kiranya Tuhan yang memberkati, menolong setiap kami, dan kiranya Tuhan yang membukakan hati kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas kembali melanjutkan tema dari eksposisi kitab Wahyu. Sebelumnya saya mau mulai dulu dengan sedikit review sebelumnya. Kita sudah melihat bahwa di dalam bagian awal kitab Wahyu ini ada gambaran bagaimana kitab Wahyu punya banyak simbol-simbol yang perlu kita pahami dengan benar. Banyak kesalahpahaman di dalam kitab ini karena orang pikir ini adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Tetapi sesungguhnya kita melihat bahwa kitab Wahyu bicara tentang masa sekarang, masa yang sudah berlalu dari kedatangan Yesus yang pertama sampai yang kedua. Karena itu kita sekarang mau lihat apa yang disampaikan dalam bagian berikutnya dalam kitab Wahyu. Mari kita membuka bersama dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Kita membaca Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Kita bergantian dulu membaca bagian ini. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa membaca ayat yang genap. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini." Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak terlalu familiar dengan banyaknya simbol-simbol gambaran ini. Saya tidak yakin bisa membahas semua satu persatu setiap simbol ini, tetapi saya di dalam kesempatan ini mau menyampaikan pesan-pesan yang menjadi sebuah sorotan utama. Karena hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu mengungkap siapa Yesus. Mengungkap siapa Yesus. Di dalam gambaran tadi disampaikan bahwa Yohanes
di sebuah pulau bernama Patmos, dia kemudian mendapatkan penglihatan dan di dalam penglihatan itu dia melihat ada seorang anak manusia. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, berapa tahun lalu Pendeta Hendri Ongkowijoyo sempat berbicara di dalam sebuah kelas di seminari. Dia berkata, kita sekarang belajar banyak doktrin-doktrin. Kita belajar tentang Allah, belajar tentang dosa, belajar manusia, belajar Alkitab, belajar macam-macam keselamatan dan lain sebagainya. Tetapi dua tema yang paling jarang dibahas, paling sedikit dikembangkan di dalam teologi reform. Ini teologi reform ini dua tema yang paling jarang, paling kurang dielaborasi. Yang pertama doktrin Roh Kudus, kedua doktrin akhir zaman. Dua hal ini kata Pak Hendri, Pendeta Hendri Ongko bicara dua tema ini yang paling sedikit orang reform bahas. Kenapa? Karena sekarang bicara Roh Kudus, wah itu perdebatannya banyak sekali. Kalau kita bicara Roh Kudus juga banyak gereja-gereja punya pandangan yang beda-beda terhadap doktrin Roh Kudus. Dan di situ kalau kita mulai terlalu ekstrim langsung nanti dianggapnya oh dasar gereja eksklusif, merasa diri benar sendiri, menyerang gereja lain dan sebagainya. Akhirnya jadi banyak hal-hal yang mungkin tidak terelaborasi, apalagi Roh Kudus juga sesuatu yang cukup abstrak yang kalau kita bayangkan di dalam imajinasi kita. Tetapi selain Roh Kudus, satu tema lagi yang jarang dibahas adalah tentang akhir zaman. Akhir zaman menjadi sebuah tema yang juga membuat kita sangat punya gambaran spekulasi. Misalnya 2012, saya ingat dulu saya masih SMP kalau nggak salah atau SMA gitu. Kemudian ada sebuah nubuatan gitu ya, 2012 apakah akan terjadi kiamat? Saya tunggu di halaman gereja tanggal 12 bulan 12 2012. Di situ saya tunggu di halaman gereja, betul nggak ya hari ini hari terakhir di dalam dunia ini, dalam sejarah ini. Tiba-tiba udah hari besoknya 13, 12 itu, lah nggak ada terjadi apa-apa. Terus dannya sampai hari ini pun ya sudah banyak nubuat-nubuat atau imajinasi orang seperti itu berusaha memberikan ramalan terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah. Tetapi sekarang kita melihat kitab Wahyu justru mau menyampaikan ini bukan cerita tentang masa depan, ini masa kini. Waktu Yesus berkata, aku akan datang segera. Memang segera, tetapi di satu sisi kita lihat segeranya tidak sesegera itu juga. Segeranya mungkin ya kita tidak tahu masih berapa lama, tetapi sampai hari ini sudah di 2000 tahun masih belum juga Yesus datang kembali. Tetapi satu jaminan yang pasti adalah dia akan datang. Dan hari ini kita harus belajar lebih lanjut. Kalau begitu siapa Yesus yang perlu kita kenal? Kita akan melihat beberapa gambaran di dalam Alkitab kita. Karena ketika kita membaca kitab Wahyu, saya minggu lalu sudah sampaikan, kitab Wahyu ini akan ada banyak ayat-ayat yang langsung merujuk kepada bagian lain dalam kitab suci. Karena itu kita akan melihat sedikit-sedikit bagaimana kita bisa memahami hal ini. Bagian pertama kita melihat mengungkap siapa Yesus. Kita melihat di dalam kitab Wahyu ini, Yesus pertama digambarkan sebagai kepala dari gereja Tuhan. Kepala dari gereja di ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tolong di sini sepertinya agak terlalu panas buat saya ya. Kita melihat di dalam bagian pertama Yesus sebagai kepala gereja ayat 9 sampai 11. Bagian pertama ini membawa kita untuk berpikir satu pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memimpin dan menentukan arah gereja, arah umat Tuhan? Terima kasih. Pertanyaan ini tidak muncul tanpa alasan, Bapak Ibu. Jemaat pada waktu itu 2000 tahun yang lalu berada di bawah tekanan, di bawah ketakutan, ketidakpastian yang mereka alami. Ketika kekuasaan Romawi tampak begitu kuat 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu bisa bayangkan, 2000 tahun lalu Romawi di bawah Kaisar Domitian, itu menjadi sebuah kekaisaran yang masih sangat besar. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah tentang Kaisar Nero gitu ya. Kaisar Nero jadi seorang kaisar yang terkenal kejamnya. Dia membakar kota Roma, lalu udah bakar dia fitnah, bukan dia yang bakar. Fitnahnya orang Yahudi atau orang Kristen juga jadi korban pada zaman itu. Itu 2000 tahun yang lalu. Kekaisaran Nero yang begitu kejam, begitu jahat sudah berlalu, digantikan oleh kaisar lain bernama Domitian. Domitian juga tidak kalah kejamnya, dia juga melakukan banyak persekusi, banyak penekanan kepada orang-orang Kristen pada abad pertama. Ketika
keadaan politik, sosial begitu banyak bergejolak dan menekan umat Tuhan di zaman itu, kita kemudian melihat apa yang Rasul Yohanes waktu itu lihat di dalam penglihatan dia di Pulau Patmos. Situasi ini lahir dari sebuah penderitaan, lahir dari keadaan sulit, tetapi kemudian di dalam keadaan seperti itu dia mengatakan ayat 9, di ayat 9 dikatakan, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Yohanes mau berkata kepada setiap umat Tuhan yang saat itu sedang berada dalam kesulitan. Lihat, aku pun menjadi orang yang juga kesulitan di dalam menjalani hari demi hari. Ini gambaran dari orang-orang yang dulu Yesus didik, para 12 rasul itu, orang-orang yang dikagumi oleh setiap gereja pada waktu itu, circle-nya para rasul gitu ya. Mereka mungkin kalau bertemu pasti membahas banyak hal tentang Yesus, tentang hal sebagainya. Pasti mereka dikagumi oleh seluruh umat Tuhan di abad itu. Tapi sekarang Yohanes mau berkata, maupun circle-nya para rasul atau mungkin komunitasnya para rasul yang tersebar pun mereka menderita. Maka sekarang gereja Tuhan di akhir abad pertama, bertahanlah di dalam ketekunanmu karena kalian tidak menderita sendiri. Tekanan ini begitu berat. Tetapi kemudian Yohanes mendapatkan penglihatan di ayat 11. Dia mendengar suara, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di sini jadi penting kenapa semuanya ini? Karena sekarang Yohanes yang saat itu sedang menderita pun diberikan nasihat, diberikan arahan, kamu yang sedang menderita, tulis juga kepada setiap jemaat-jemaat itu. Itu jemaat yang memang ada gerejanya pada waktu itu. Ada wujudnya pada waktu itu yang tersebar di daerah Asia Kecil. Dan di situ Yohanes kemudian jadi menyadari di ayat 10 dikatakan pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring. Di sini ketika bicara pada hari Tuhan ya Bapak Ibu, pada hari Tuhan, ini hari Tuhan itu apa? Orang-orang pada waktu itu punya gambaran hari Tuhan itu pertama ini hari mengingatkan mereka hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi yang kedua bukan hari kebangkitan saja, tapi itu juga jadi hari di mana mereka jalankan ibadah gitu ya. Kenapa sekarang kita ibadah di hari Minggu? Karena kita mau mengingat kebangkitan Yesus. Ini berapa waktu lalu waktu katekisasi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita tahu di dalam Alkitab banyak gambarannya tentang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah Bapak Ibu mungkin pernah berpikir juga waktu ingatkan dan kuduskan hari Sabat, kita mungkin bertanya-tanya, orang Yahudi kan Sabatnya hari ke-7 mereka itu sebetulnya jatuhnya di hari Sabtu gitu ya. Kenapa sekarang orang Kristen jadi hari Minggu? Apakah kita ngarang-ngarang sendiri kah atau lain sebagainya? Nah di situ ada banyak perkembangan sejarah, tapi salah satu argumennya adalah Yesus bangkit di hari Minggu. Maka gereja Tuhan sampai hari ini, pertemuan-pertemuan dari 2000 tahun yang lalu, pertemuan jemaat dilakukan di hari Minggu. Supaya apa? Supaya ingat kebangkitan Yesus. Maka di sini Yohanes ketika bilang, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu bunyi yang nyaring. Di sini dia mau bilang, ketika dia ada di dalam roh, disitulah dia jadi lebih mengenal siapa Yesus yang dia sembah. Pengenalan akan Yesus tidak akan lahir begitu saja tanpa adanya hari Tuhan atau namanya ibadah. Kita melihat yang pertama, kalau kita mau mengenal siapa Yesus, Yesus sebagai kepala gereja, kita akan melihat bahwa mengenal Yesus tidak mungkin dilakukan tanpa ibadah. Mengenal Yesus seringkali tidak terjadi di dalam situasi-situasi yang nyaman, yang aman, tentram. Justru Yohanes saat ini mau berkata, meskipun hari ini kita semua sama-sama ada dalam situasi sulit, tetapi justru dalam keadaan seperti inilah kita bisa semakin mengenal Yesus. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Dengan demikian pembaca diarahkan untuk memahami bahwa otoritas Kristus, siapa Yesus tidak pernah tergantung daripada kondisi dunia yang berubah-ubah. Tapi justru Tuhan Yesuslah yang menguasai seluruh dunia ini. Nah di sini kita belajar bahwa gereja yang menderita berarti bukan gereja yang ditinggalkan.
Gereja yang babak belur waktu bisa berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bukanlah gereja yang ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi gereja yang sedang diajarkan untuk lihat siapa yang sesungguhnya memerintah atas gereja ini, atas gereja kita. Di sini dikatakan, tuliskanlah kepada 7 jemaat. Bapak Ibu, ketika kita baca kitab Wahyu, angka 7 itu tidak akan muncul sembarangan gitu ya. Angka 7 akan muncul berulang kali. Saya bacakan sedikit ayat 20 yang tadi kita baca. Dan rahasia ketujuh bintang itu yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Angka 7 itu adalah simbol dari kesempurnaan. Jadi kalau baca kitab Wahyu, jangan langsung bacanya secara matematika sederhana gitu ya. Karena seringkali justru dari simbol-simbol angka-angka yang dihadirkan ada artinya. Tapi tidak semua kitab akan ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau baca kitab lain, jangan dicocok logikan. Jangan semuanya dianggap harus ada arti. Khusus di kitab Wahyu ini akan ada simbol-simbol yang penting sekali. 7 itu sempurna. Karena itu waktu Bapak Ibu pernah mungkin dengar angka 666 gitu ya. Itu kan langsung kita anggapnya itu angka setan, angka iblis gitu ya. Nah itu juga muncul di kitab Wahyu. Jadi 6 dan 7 ini sedikit tambahan wawasan saja. 6 dan 7 kan angka yang beriringan. Kalau di misalnya angka-angka tradisi Cina kan sukanya melihat angka 4, itu angka sial gitu ya, artinya mati gitu kan. Nah kalau di Alkitab, angka yang dianggap negatif tuh angka 6. Kenapa? Angka 6 tuh seperti dia mau menyaingi yang ketujuh ini, tapi tidak sampai. Jadi ini gambaran yang sebetulnya secara teologis, 7 itu sempurna, tapi 6 itu hampir mau mendekati sempurna. Ini gambaran 7 itu simbol bagi kesempurnaan Tuhan, tetapi sekarang iblis berusaha mau jadi seperti Tuhan, tapi tidak sampai. Makanya iblis menggunakan angkanya disimbolkan dengan angka 6. Nah ini kan gambaran yang sebetulnya harus kita pahami secara tepat gitu ya. Jadi angka ini tidak muncul begitu saja. Tapi sekarang apa maksudnya ketika dikatakan 7 jemaat, 7 malaikat, 7 kaki dian, 7 bintang gitu. Semua 7. Ini mau bicara ketika dikatakan ada 7 jemaat, 7 gereja. Itu berarti Tuhan mau Yohanes menuliskan bukan hanya kepada 7 gereja yang ada secara historis 2000 tahun yang lalu. Tetapi gereja di dalam kesempurnaannya. Gereja di dalam totalitasnya. Gereja yang akan terus ada secara universal dari zaman ke zaman. Berarti ketika bicara tuliskanlah kepada 7 jemaat. Tuhan mau berkata tuliskanlah pesan wahyu ini kepada gereja secara utuh, secara sempurna, secara total dari zaman ke zaman. Karena itu pesan ini juga untuk engkau dan saya. Pesan ini dikatakan 7 jemaat, berarti kita pun ada di dalam bagian dari 7 jemaat itu. Di dalam bagian berikutnya nanti kita akan lihat ada 7 jemaat itu akan dibahas satu persatu ya, tapi kita tidak bahas sekarang. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ada 7 ini, nanti kalau saya sedikit kasih introduction saja. 7 ini adalah 7 gereja yang berjuangnya beda-beda. Ada gereja yang miskin tapi merasa diri kaya. Ada gereja yang miskin, ada gereja yang berjuang tetapi kemudian Tuhan berikan pujian. Ada gereja yang mungkin seperti di Efesus sudah rajin pelayanan, semua berjalan baik tetapi kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi semua gereja ini macam-macam. Semua gereja ini beda-beda. Tetapi gereja ini, 7 gereja ini mewakili gereja sepanjang zaman. Makanya ketika kita merenungkan ini akan selalu ada hal yang bisa kita pelajari bagi gereja kita. Karena Tuhan mau berkata, tuliskanlah kepada 7 jemaat. Berarti tuliskanlah kepada semua gereja sepanjang zaman. Bahwa pesan ini adalah pesan dari Yesus Kristus untuk kita semua. Nah Bapak Ibu, ketika kita sudah melihat keadaan yang seperti ini, kita jadi sadar bahwa di dalam semua pergolakan, perubahan yang terjadi di dunia, Tuhan tetap adalah kepala dari seluruh gereja sepanjang zaman. Yesus adalah kepala gereja, itu yang pertama yang kita renungkan. Yesus sebagai kepala gereja, dia yang memimpin seluruh perjalanan umat Tuhan, gereja Tuhan dari zaman ke zaman.
Hari ini kita bisa sedikit mengaplikasikan kepada keadaan gereja di abad ke-21 ini. Banyak gereja sekarang ya, problem dari gereja-gereja sekarang apa sih Bapak Ibu misalnya ya. Kita melihat gereja banyak yang mulai misalnya kehilangan identitas diri gitu misalnya. Melihat ya terjadi di banyak gereja, oh sekarang anak-anak muda sudah tidak ke gereja. Lalu gimana caranya? Situasi budaya akan terus berubah. Tetapi sekarang gereja berusaha cari cara untuk bisa menjangkau, untuk beradaptasi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita jangan sampai kehilangan identitas sampai kita menggantikan kepala itu sendiri. Justru Tuhan mau mengatakan gereja itu akan tetap ada kok. Gereja itu akan tetap berjalan, akan tetap ditopang kalau kita tempatkan Yesus sebagai kepalanya. Tapi kalau kepalanya kita bisa ganti-ganti gitu ya, kepala gerejanya kita anggap yang paling esensi dari gerejanya, apalah misalnya semua bentuk ibadahnya, ada mungkin yang langsung bikinnya kita nggak usah ibadah gini, kita fellowship aja, atau mungkin ada yang lain lagi bentuk-bentuk ibadah yang lain gitu ya. Akhirnya apa yang dianggap sebagai kepala dari gereja? Kalau bukan Kristus, gereja tidak akan bertahan. Itu yang pertama yang kita renungkan. Tetapi ketika kita berjalan di dalam keadaan seperti ini, kita juga tahu mungkin gereja-gereja ada yang mengalami krisis kepemimpinan. Gereja-gereja ada yang khawatir sekali misalnya dengan keadaan ya misalnya ganti-ganti kepemimpinan, ganti-ganti hamba Tuhan dan lain sebagainya. Itu pasti jadi pergumulan yang real gitu ya. Di GRI sendiri pun mungkin dalam perjalanan GRI Malang sudah banyak hamba Tuhan yang berubah. Akan ada banyak gejolak. Saya juga baru pertama kali datang ke sini mengalami banyak hal yang harus saya berusaha pelajari, adaptasi. Tetapi justru firman ini yang menguatkan saya lagi. Gereja akan tetap dipimpin kalau kita tetap menempatkan Yesus sebagai kepala. Banyak di dalam GRI cabang-cabang lain terutama di Jakarta gitu ya, berusaha bertanya satu hal. Gimana nanti mau dibawa kemana GRI kalau pendeta Stephen Tong sudah tidak ada? Ini pertanyaan dari tahun ke tahun tidak pernah hilang gitu ya. Pendeta Stephen Tong sebagai pendiri dari GRI yang punya visi besar, punya hal-hal besar untuk dijalani. Banyak orang begitu ketakutan, gimana kalau nanti Pak Tong udah gak ada, gimana nanti GRI mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dan tanamkan dalam diri kita. GRI akan tetap berjalan kalau kita tempatkan kepalanya adalah Kristus. Selama firman diberitakan, firmannya memberitakan Kristus. Selama jemaatnya jemaat yang mau menghidupi hidup seperti Kristus. Selama kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup kudus seperti yang Kristus inginkan. Ya ini gereja, ini namanya gereja. Gereja itu bukan ditentukan dari musiknya, bukan ditentukan dari bentuk makanan konsumsinya di depan gitu ya. Gereja bukan ditentukan dari seberapa banyak orang-orang yang mungkin rajin penginjilan dan sebagainya. Itu semua penting. Tapi kemudian esensi utamanya adalah bagaimana Kristus ditinggikan terus-menerus di dalam gereja kita. Itu yang pertama. Mengungkap siapa Yesus, kita belajar pertama Yesus sebagai kepala gereja. Bapak Ibu, ketika kita berjalan di dalam dunia yang tidak menentu ini, mungkin Bapak Ibu punya anak-anak yang sekolah di luar kota, di luar negeri, punya banyak kekhawatiran juga. Gimana nih anakku nanti di tempat baru, bisa gak ya beradaptasi, mungkin cari tempat ibadahnya gimana. Atau mungkin ada yang harus pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Banyak kekhawatiran, banyak hal yang mungkin membuat setiap dari kita bergumul. Apakah ketika kita khawatir dengan semua ini, nanti Tuhan bakal pimpin anak-anak kita, keluarga kita yang sudah tidak ke gereja itu misalnya yang kesulitan cari tempat ibadah. Nanti gimana pertumbuhan imannya? Apakah mereka bisa tetap bertumbuh dan lain sebagainya? Satu hal yang perlu kita ingat dan ingatkan kepada orang-orang terdekat kita. Gereja ditentukan bukan dari situasi luar, situasi politik, situasi budaya. Gereja ditentukan dari seberapa kita sungguh-sungguh mau mencari Kristus di dalamnya. Mencari Kristus yang sungguh-sungguh kita bisa renungkan setiap waktu. Gereja mungkin banyak yang tidak sempurna, tetapi selama kita masih bisa menemukan bertumbuh di dalam Kristus, ya terus kita mencari gereja yang sungguh-sungguh menyuarakan Kristus, itulah yang perlu kita pertahankan mati-matian. Dan disitulah kita belajar bahwa ketika kita menempatkan Yesus Kristus saja, kita sadar dunia ini akan terus berubah.
Dari zaman ke zaman, 2000 tahun yang lalu, kerajaan demi kerajaan terus berganti, tetapi Yesus tidak pernah berganti. Bapak Ibu akan menyadari bahwa Kaisar Domitian yang dulu 2000 tahun lalu berkuasa, akhirnya runtuh juga pemerintahannya. Berapa ratus tahun kemudian, abad keempat Masehi, akhirnya tiba-tiba seluruh Kaisar Roma yang dulu pernah menganiaya orang Kristen, justru Kaisar Roma ini jadi Kristen. Kita melihat gambaran dari kekuasaan Yesus jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Hari ini seberapa besar engkau punya Yesus yang engkau hidupi dalam keseharian kita. Ini yang pertama, Yesus sebagai kepala gereja berarti dia yang akan topang setiap perjalanan umat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Yang kedua, kita akan lanjutkan pembahasan kita ketika kita sudah melihat, oh iya, Tuhan berikan perintah, Yohanes tuliskan kepada 7 gereja. Berarti kita semua masuk ke dalamnya. Lalu apa yang ditulis? Ayat 12 akan menyatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dari mendengar, awalnya Yohanes cuma mendengar, sekarang dia melihat. Dari mendengar dia melihat. Dia semakin lama semakin mengenal siapa Yesus. Semakin mengenal suara seperti apa yang berbicara kepadanya. Ini sedikit kita bisa berefleksi. Apakah Bapak Ibu selama ini menjadi orang Kristen bertumbuh? Yohanes dari penglihatannya menyatakan dia dari mendengar, kemudian dia melihat. Ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah kedewasaan yang semakin bertambah. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ada pengenalan kepada Tuhan yang bertambah ketika kita beribadah, ketika kita menjadi orang-orang Kristen? Tapi kemudian kita mau lihat lebih lanjut. Kalau tadi ayat 9-11 menegaskan siapa yang berbicara kepada gereja, kemudian Yohanes bukan hanya mendengar, dia melihat sosok yang bersuara itu. Maka sekarang kita melihat apa yang disampaikan. Suara ini berkata, ada 7 kaki dian. 7 kaki dian itu kemudian di tengah-tengahnya dikatakan di ayat 13 ada anak manusia. Ada 7 kaki dian, ada anak manusia gitu ya. Sekarang kita berimajinasi 7 kaki dian itu gambaran yang sering dipakai di perjanjian lama untuk menerangi. Kaki dian itu seperti ada tiang kandil lalu ada 7 cabang gitu yang nanti ada lilin-lilin di atasnya. Ini simbol dari penerangan. Dan di situ kehadiran Allah juga dinyatakan. Nah, tapi sekarang 7 kaki dian, lalu di tengah-tengahnya ada anak manusia. Kita coba berimajinasi sedikit. Kemudian Wahyu 1 ayat 20 akan mengatakan 7 kaki dian itu melambangkan 7 jemaat di Asia. Jadi 7 gereja gitu ya. Dan di situ anak manusia siapa? Anak manusia jelas Kristus. Jadi Kristus ada di tengah-tengah gereja, itu gambarannya. Kristus kemudian dimuliakan dan menampakkan diri bukan di padang gurun, bukan di gunung, tetapi di tengah-tengah kaki dian itu. Kristus sekarang hadir di tengah-tengah gereja. Nah, ketika kita melihat hal seperti ini, kita langsung ingat, oh ya dulu Tuhan pun pernah di zaman perjanjian lama, ketika Israel berjalan di padang gurun, ada kemah suci. Oh, Tuhan pernah hadir di kemah suci. Oh, mereka ingat. Waktu Yohanes bayangkan ini dan diberikan surat ini kepada setiap jemaat, mereka ingat, oh iya dulu perjanjian lama pernah loh Tuhan juga hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Bukan, ini kan gambarnya 7 kaki dian, ada Yesus Kristus anak manusia yang hadir. Dulu di perjanjian lama, oh iya Tuhan pernah hadir di kemah suci. Oh iya Tuhan pernah hadir di bait suci Salomo. Tuhan selalu hadir di tengah umatnya. Sampai di dalam Zakaria 4 dikatakan 7 kaki dian ini nanti dikaitkan ada kuasa roh Allah yang menggenapinya. Kemudian Zakaria 4 mengatakan bukan dengan kekuatan dan kekuasaan melainkan dengan rohku. Nah ini poin pembelajarannya apa? Yang kedua kita mau belajar bahwa Yesus itu adalah anak manusia yang ilahi. Itu yang mau disampaikan di ayat 12-16. Yesus anak manusia yang ilahi. Nah maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita bicara tentang anak manusia, seringkali kita akan gambarannya, oh anak manusia dibandingkannya dengan anak Allah gitu ya. Anak manusia, anak Allah. Yang satu bicara, oh anak Allah itu mulia. Anak manusia langsung kita anggapnya menderita, sengsara, rendah gitu. Tetapi justru ini gambaran yang kebalikannya. Karena sekarang kita mau melihat anak manusia inilah justru yang mau dimuliakan, yang mau diagungkan.
Mungkin sampai sini kita udah mulai kehilangan jejak. Ini sebetulnya Yohanes mau arahkan kita kemana sebetulnya. Saya sederhanakan gitu ya. Ketika bicara tentang anak manusia, Yohanes mau merujuk kepada sebuah gambaran di kitab Daniel. Ini saya perlu banyak loncat-loncat ke bagian Alkitab yang lain karena memang kita tidak bisa pahami wahyu ini tanpa bagian Alkitab yang lain. Jadi saya sederhanakan kitab Daniel pasal 7, dikatakan anak manusia waktu itu datang dengan awan-awan kepada, dikatakan di Daniel, yang lanjut usianya yang menerima kerajaan yang kekal. Nah, di dalam kitab Daniel itu ada gambaran tentang ada kerajaan demi kerajaan gitu. Ada binatang di situ. Di dalam Daniel dikatakan ada 4 binatang muncul. Ini penglihatan juga. Daniel mengatakan ada 4 binatang muncul. Mereka percaya waktu baca kitab Daniel itu 4 binatang itu menyimbolkan ada 4 kerajaan besar. Kerajaannya pertama kerajaan Babel. Ini saya dari Daniel 7 saya ambil ya. Kerajaan-kerajaan di tengah dunia digambarkan seperti binatang. Pemerintahannya ada Babel, kemudian nanti Babel dikalahkan oleh Media Persia, kemudian Media Persia dikalahkan oleh Yunani, kemudian Yunani dikalahkan Romawi. Itu di Daniel 7. Digambarkan semuanya di dalam 4 binatang yang disampaikan. Nah, tapi ketika kita sudah melihat ada 4 binatang-binatang buas ini, ada makhluk-makhluk buas gitu ya. Saya kasih sedikit dari Daniel 7. Daniel 7 bilang ada 4 binatang besar. Yang pertama rupanya seperti singa. Punya sayap burung Raja Wali. Ini kan berarti singa sayapnya burung Raja Wali. Nanti yang kedua binatang lain ada yang bentuknya seperti beruang. Yang ketiga nanti binatangnya ada lagi binatang lain, yang ketiga macan tutul. Jadi singa, beruang, macan tutul. Yang keempat binatangnya bergigi sangat kuat, bergigi besar dan diinjak-injak, itu nanti di ayat 7. Jadi ada 4 binatang yang digambarkan di Daniel 7. Ini mau sampaikan apa? 4 binatang ini menyimbolkan 4 kerajaan yang berganti-ganti dari zaman itu. Ada Babel, ada Media Persia, ada Yunani, ada Romawi. Tetapi setelah 4 binatang ini berkuasa dengan begitu kuat, begitu buas gitu gambarannya, tapi kemudian Tuhan mau mengatakan setelah itu anak manusia akan berkuasa atas semua binatang ini. Anak manusia datang dan diberikan kuasa otoritas untuk menaklukkan semuanya. Ini mau mengatakan kerajaan demi kerajaan terus berganti sepanjang zaman. Ketika mereka membaca hal seperti itu, orang-orang pada waktu itu langsung menyadari, iya sekarang ada di zaman binatang yang keempat. Mereka waktu baca kitab Wahyu ini mereka sadar ini ada di dalam zaman binatang keempat. Ini ada di dalam zaman pemerintahan Romawi. Tetapi dengan begitu mereka sadar berarti setelah binatang keempat ada apa? Ada anak manusia datang untuk memerintah. Dan sekarang anak manusia yang memerintah itu berada di tengah-tengah kaki Dian, berada di tengah-tengah gereja Tuhan. Sebuah gambaran yang sangat menghibur. Kenapa? Karena mereka yang sedang dalam keadaan sulit, berada dalam keadaan penindasan, sekarang mereka sadar, ya mereka adalah bagian dari cerita besar Tuhan yang sudah dinyatakan dari ratusan tahun sebelumnya. Maka poin kedua ini kita melihat siapa Yesus yang mau dinyatakan. Yesus adalah anak manusia yang ilahi yang berkuasa atas seluruh hal yang terjadi. Bapak Ibu, ketika kita berjalan di tengah dunia, seperti yang saya sampaikan tadi, akan banyak ketidakmenentuan yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kita sadar bahwa seluruh dunia yang berganti-ganti tidak akan pernah habis dari perubahan demi perubahan. Banyak keadaan di tengah-tengah kita mulai berubah sedikit demi sedikit. Tahun 2025 dan 2026 jadi tahun yang paling banyak berubah dalam hal apa? Dalam hal AI gitu ya. AI mulai membuat banyak keadaan-keadaan di tengah dunia kita berubah. Mungkin kalau bicara tentang gereja pun kadang-kadang merasa khawatir dengan perkembangan AI. Apalagi kalau di tengah-tengah perbincangan para hamba Tuhan bilang, lihat loh AI zaman sekarang sudah bisa loh bikin transkrip khotbah gitu misalnya. Firman Tuhan sekarang udah nggak perlu kita susah-susah, bisa langsung minta AI buatan transkrip khotbah semua bisa langsung rapi dan banyak hamba Tuhan sudah mengecek lumayan akurat juga loh ternyata hasilnya gitu ya. Terus kita jadi bercanda,
wah kerjaan kita berkurang nih gitu ya. Itu bercanda-bercandaan yang sering kita buat. Terus danya berapa waktu lalu tiba-tiba ada perkembangan lain. Lihat nih AI perkembangannya sekarang udah seperti apa. Oh sekarang kita AI zaman sekarang sudah bisa dari suara rekaman manusia, sekarang bisa generate suara yang lebih panjang mengatakan mengucapkan hal-hal lain. Oh berarti bisa di-compare dong, kita masukkan suara pendeta Stephen Tong, nanti kita olah suaranya, AI langsung olah biar buat khotbah baru atau mungkin khotbah-khotbah lain semuanya suara pendeta Stephen Tong. Wah ini jadi sangat efektif ini untuk kita bisa humas gitu ya. Ini gambaran yang bercandaan yang unik di tengah-tengah para hamba Tuhan. Kenapa? Karena menyadari bahwa gereja juga menghadapi krisis dan menghadapi banyak keadaan-keadaan yang challenging di hari-hari ke depan. Itu baru gereja. Pekerjaan juga pasti banyak hal yang sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah perkembangan AI, di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit. Bapak Ibu, kalau bandingkan zaman pergantian generasi gitu ya, Bapak Ibu mungkin pernah tahu generasi baby boomer, nanti generasi baby boomer yang mungkin sekarang itu zaman orang tua saya, kemudian nanti digantikan generasi X, Y, Z, itu saya termasuk Gen Z juga. Nanti tahun keberapa mulai masuk ke Gen Alpha namanya. Setiap generasi ini punya patokan yang membedakan di dalam perkembangannya. Ada generasi yang mungkin lahir dari kecil sudah terpapar dengan internet. Ada generasi yang dari kecil sekarang sudah terpapar dengan AI. Kita ada di tengah generasi yang terus berganti dan Bapak Ibu kalau melihat range-nya dari baby boomer tiba-tiba masuk ke milenial makin lama makin sempit range-nya. Nanti masuk ke Gen Z makin cepat berubahnya. Baru berapa tahun sudah berubah lagi ini generasi berikutnya. Baru berapa tahun makin cepat berubahnya. Dunia ini makin lama makin cepat. Dunia ini berubah makin lama makin cepat. Dan ketika kita sadar dunia ini berubah dengan cepat, kita jadi ingat. Dulu juga Alkitab mengatakan pemerintahan pun berganti lagi dan lagi dan lagi. Pemerintahan di tengah-tengah kebudayaan pada waktu itu terus berganti. Tetapi kita melihat ribuan tahun firman Tuhan tidak pernah satu kali pun tergantikan. Dan firman inilah yang kembali hari ini berbicara kepada setiap kita. Firman yang mengatakan bahwa dulu kerajaan berganti dari Babel, Persia, Yunani dan Romawi. Setelah itu Romawi pun hancur. Abad pertengahan digantikan mulai ada kekaisaran Turki membawa pengaruh Islam ke tengah-tengah dunia yang begitu besar. Dari abad ke-6 berkembang sampai abad pertengahan menjadi puncak kejayaan mereka. Romawi ditaklukkan, Eropa ditaklukkan. Dan di situ kita sadar, ya dunia memang terus berganti sampai hari ini. Tapi kita melihat firman Tuhan tidak pernah berganti. Dan firman itu yang kemudian menguatkan kita. Kenapa? Karena dari firman Tuhan kita sadar ada anak manusia yang berjalan di tengah-tengah kaki Dian. Ada Yesus Kristus yang berjalan di tengah gereja Tuhan di sepanjang zaman. 7 kaki Dian punya anak manusia di tengahnya. Itu artinya setiap gereja sepanjang zaman yang menempatkan Kristus sebagai kepala tidak perlu khawatir dengan semua perubahan. Karena di dalam semua perubahan itu Yesus juga hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang mungkin menimpa setiap perjalanan iman kita, keluarga kita, pergumulan ekonomi, bahkan pergumulan mungkin dalam membesarkan anak, pergumulan keluarga, berelasi dan banyak hal lain. Situasi terus berubah, mungkin kekhawatiran kita terus berubah-ubah, kedewasaan kita pun mungkin bergejolak, ada kadang-kadang kita bisa begitu sangat jadi orang yang rasional, tapi mungkin berapa waktu kemudian dengan banyaknya tragedi menimpa hidup kita jadi orang yang sangat emosional. Ini tidak terhindarkan. Tetapi kita kembali mengingat ketika kita berbagian di dalam umat Tuhan, berbagian di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah gereja yang akan ditopang lagi dan lagi dan lagi. Ditopang oleh Kristus sebagai kepala gereja dan Kristus sebagai anak manusia yang ilahi. Tanpa kita menempatkan Yesus, kita akan hanyut di dalam berbagai perubahan yang akan menggoncangkan iman kita terus-menerus. Bapak Ibu, ini juga terjadi dalam kami di kalangan para mahasiswa teologi, saya di seminari, di STT, hamba Tuhan.
kami pun tidak kebal dengan namanya perubahan goncangan. Banyak tantangan, godaan. Saya di dalam seminari juga menyaksikan banyak orang-orang yang berjuang bersama pada awalnya mungkin, tapi dengar cerita-cerita dari senior-senior saya, ada yang kemudian sudah menempuh studi di seminari, kemudian akhirnya tidak menyelesaikannya, lalu pergi keluar dari STT, dan sampai hari ini mungkin bisa dikatakan tidak pernah lagi mau ke gereja, mungkin bisa dikatakan jadi ateis praktis, atau bahkan jadi orang-orang yang kemudian kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan dan lain sebagainya. Hamba Tuhan pun tidak kebal dengan seperti ini. Pergumulan ekonomi pun tidak, bukan berarti hamba Tuhan kebal terhadapnya. Pergumulan tentang seks, tentang apapun, semua tidak ada satupun dari kita yang kebal. Dan dunia akan tawarkan semua hal yang terus berganti-berganti. Misalnya juga tentang ekonomi, banyak hal-hal yang sangat menantang hari ini, penipuan demi penipuan yang kita hadapi di media sosial, di dalam telepon genggam kita, internet banking kita. Penipuan terus berganti, berusaha menipu kita, menawarkan hal-hal yang mungkin menggiurkan bagi setiap kita. Dan bahkan mungkin sekarang peminjaman-pinjaman online juga begitu banyak yang bisa semakin memudahkan kita bisa mendapatkan seperti itu. Kalau kita menempatkan poros center kehidupan kita tidak dengan benar. Menempatkannya di dalam semua, oh ya aku harus punya semua pemenuhan hidupku di tangan saat ini juga. Akhirnya kita akan terus berganti-ganti dari satu poros ke poros lain. Kita akan terombang-ambing oleh apa yang dunia tawarkan. Tetapi belajarlah bahwa hari ini kita melihat gereja Tuhan punya Yesus. Gereja Tuhan punya Kristus yang adalah anak manusia di tengah-tengah 7 kaki dian. Punya gambaran dari Yesus yang selalu hadir di dalam perjalanan umat Tuhan, di dalam perjalanan gereja Tuhan, yang akan menopang dan memimpin setiap perjalanan iman kita untuk tidak terombang-ambingkan oleh dunia. Untuk bisa berkata cukup, ya Yesus cukup bagiku. Kalau kita belum bisa berani berkata, Yesus cukup bagiku, mungkin sampai hari ini masih ada hal-hal yang kita andalkan lebih daripada Yesus. Ketika kita khawatir terhadap masa depan, gimana ke depan, mau bekerja di tempat baru mungkin, lagi bergumul, bisakah Bapak Ibu berkata, Yesus cukup bagiku, Yesus yang akan cukupkan dan pertumbuhkan imanku. Di dalam perjalanan iman kita, semakin lama kita akan semakin mengenal siapa Yesus. Dan satu hal yang mau dihadirkan di dalam gambaran ini, Yesus yang hadir di dalam 7 pelita, 7 kaki dian ini, kemudian digambarkan seperti apa. Saya kembali bacakan beberapa gambaran yang akan dihadirkan di dalam kitab Wahyu, saya baca sedikit saja. Ketika dikatakan tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Semua ini gambaran yang asing bagi kita, tapi sedikit demi sedikit nanti kita akan bahas. Gambaran ini akan muncul lagi di gereja-gereja yang akan dibahas. 7 gereja yang akan dibahas di bagian berikutnya akan menghadirkan Yesus yang dibahas sedikit demi sedikit. Misalnya nanti dikatakan bagi jemaat di Efesus, dikatakan misalnya ya, jemaat di Efesus pasal 2 dikatakan, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya. Itu kan sebetulnya muncul di dalam bagian sebelumnya. Ayat 15 dikatakan, ayat 16 dikatakan, dan di tangannya Ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Jadi Yesus yang disampaikan, dilihat oleh Yohanes dengan gambaran matanya seperti apa, jubahnya seperti apa, di tangannya ada 7 bintang, dari mulutnya keluar pedang. Itu semua gambaran-gambaran yang akan muncul lagi kepada setiap gereja. Semua gereja punya pergumulan, tetapi Yesus akan hadir di dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagi jemaat Efesus, Yesus hadir dengan memegang 7 bintang. Nanti gambarannya ada beberapa penjelasan yang bisa kita renungkan, tapi mungkin kita tidak sempat membahasnya sekarang. Kita akan bahas sedikit demi sedikit bagian-bagian berikutnya. Tetapi poinnya apa? Nanti ketika kita mempelajari 7 gereja ini kan tadi saya bilang mewakili semua gereja sepanjang zaman. Tetapi Yesus yang hadir di situ adalah Yesus yang dihadirkan secara berbeda-beda juga. Yesus yang dikatakan
Bagi jemaat Efesus dikatakan Yesusnya memegang 7 bintang. Nanti dikatakan bagi jemaat yang lain, Yesusnya adalah Yesus yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kepada jemaat di Pergamus dikatakan Yesusnya bawa pedang. Kepada jemaat di Tiatira, Yesusnya dikatakan matanya bagai nyala api, nanti kita bahas. Kepada jemaat di Sardis pasal 3 dikatakan Yesusnya memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu gitu ya. Semua gambaran Yesusnya beda-beda. Tetapi Yesus selalu masuk di dalam setiap pergumulan dari jemaat Tuhan. Hari ini pesan yang sama juga kepada setiap kita. Yesus adalah Yesus yang satu, yang sama. Tetapi dia bisa masuk di dalam setiap pergumulanmu dan pergumulanku yang berbeda-beda. Yesus adalah satu pribadi yang sama yang dulu bekerja bagi setiap gereja. 7 gereja waktu itu melambangkan semua kesempurnaan dan Yesus di dalam semua perbedaan itu bisa masuk ke dalam semua pergumulan mereka. Demikian juga Yesus bisa masuk ke dalam pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu melibatkan Yesus yang seperti ini? Yesus yang di dalamnya mungkin kita akan melihat salah satu contohnya, Yesus dari mulutnya keluar pedang. Pedang maksudnya apa? Pedang itu selalu digambarkan Alkitab kita. Pedang adalah simbol dari para firman. Maka Yesus yang hadir bagi jemaat itu adalah Yesus yang akan hadir membawa firman. Tapi pedang ini pedang bermata dua. Artinya pedang yang dua sisinya tajam. Sisi tajam ini satu untuk menyerang ke depan, satu lagi untuk bisa menusuk diri kita sendiri. Maka Yesus yang hadir membawa firman maksudnya apa? Yesus hadir dengan firman yang akan menegur kita maupun bisa menjadi senjata untuk kita menghadapi dunia. Inilah yang namanya pedang bermata dua gitu ya. Ini satu simbol yang menghibur sekali. Kenapa? Karena bagi jemaat yang waktu itu hadir dengan, mereka menghadapi dunia yang menyerang mereka. Mereka dipersenjatai dengan firman. Tetapi firman ini juga firman yang harus menegur mereka juga untuk hidup dalam kekudusan. Ini simbol-simbol yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi kembali di dalam bagian kedua ini kita melihat Yesus adalah Yesus yang hadir di dalam setiap pergumulan, setiap gereja sepanjang zaman. Maukah Bapak Ibu melibatkan Yesus ini di dalam pergumulanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan relasimu. Dan Yesus inilah yang akan menopang untuk kita belajar apa yang namanya cinta, apa yang namanya belas kasihan, apa yang namanya kekudusan. Itu semua yang akan Yesus hadirkan ketika kita mau melibatkan Dia dalam setiap pergumulan kita. Yang ketiga, kita melihat, tadi yang pertama saya sedikit review, kita melihat Yesus sebagai kepala gereja. Dia yang akan topang setiap kehidupan yang berubah-ubah dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, Yesus adalah anak manusia yang ilahi. Dia adalah Yesus yang hadir sebagai Tuhan yang mengerti pergumulan kita. Dan yang ketiga kita akan melihat di dalam bagian terakhir yang akan kita bahas sampai ayat 20 ini. Bagian terakhir ini ayat 17 sampai 20 menggambarkan Yesus seperti apa. Ayat 17 sampai 20 menghadirkan Yesus yang akan berkata, jangan takut, aku adalah awal dan akhir. Yang hidup, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka di sini kita melihat yang ketiga adalah Yesus yang menang atas maut. Bapak Ibu, ketika Yohanes melihat gambaran ini, anak manusia ini kemudian dia langsung tersungkur dan dia menghadapinya dengan rasa gentar. Dia kemudian sujud tersungkur, tetapi kemudian Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Ini sentuhan yang begitu menghibur bagi dia. Kenapa jangan takut? Alasan pertamanya karena Yesus mengatakan di kitab Wahyu yang tadi, dikatakan jangan takut sebab aku adalah yang awal dan yang akhir. Dialah yang berdaulat atas seluruh sejarah. 2000 tahun dari kisah penciptaan, 2000 tahun Yesus sudah datang. Dan bahkan dia menggenapi seluruh kisah dari penciptaan sampai dia sempurnakan dunia. Dia adalah awal dan akhir. Tetapi kemudian kita melihat dengan kata lain, hidup Yohanes maupun hidup gereja pada waktu itu berarti tidak dalam kekacauan, tetapi di dalam genggaman Kristus yang memerintah atas seluruh sejarah.
Tapi yang kedua, jangan takut juga kenapa? Jangan takut kenapa? Karena Yesus adalah Yesus yang hidup. Dia sudah mati tapi sekarang dia hidup untuk selama-lamanya. Maka seperti Roma 6 ayat 9 mengatakan, maut tidak lagi berkuasa atas Kristus. Karena itu kuasa maut yang sebelumnya tampak begitu kuat, begitu mutlak, sekarang dipatahkan oleh Yesus. Itulah yang menghibur Yohanes dan gereja pada waktu itu. Nah, di sini saya masuk lebih dalam sedikit. Ketika Yesus berkata dia memegang kunci maut dan kerajaan maut gitu ya, atau dalam bahasa terjemahannya disebut sebagai Hades. Yesus memegang kunci maut, Yesus berkuasa atas maut. Dalam dunia kuno ini digambarkan sebagai Yesus berarti punya otoritas. Mereka yang punya kunci itu berarti punya kuasa untuk membuka dan menutup, untuk membebaskan atau menahan. Maka kita melihat bahwa ini gambaran yang mereka kenal sekali, Hades atau kerajaan maut itu menunjuk pada ranah kematian, tempat orang-orang mati berada. Jadi waktu orang-orang mati, mereka tidak langsung hilang begitu saja, tapi mereka akan menunggu di sebuah alam kematian yang bernama Hades. Itu yang mereka percaya pada waktu itu. Dalam kitab Wahyu sekarang Yesus berkata, maut dan Hades tidak lagi menjadi sebuah konsep-konsep kuasa yang menghancurkan, menindas, tetapi sekarang digambarkan Yesus berkuasa, punya kunci atas kerajaan maut. Kuasa yang paling manusia takutkan, maut itu, kuasa yang paling menakutkan bagi manusia. Kita juga mungkin takut terhadap kematian, tapi Yesus berkata, jangan takut karena aku berkuasa, aku sudah mengalahkan maut. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa ada perbedaan yang begitu penting yang perlu kita lihat antara iman Kristen dengan penghiburan murahan gitu ya. Kemenangan atas maut itu tidak akan meniadakan realita kematian. Tetapi justru kita percaya di dalam iman Kristen. Hanya iman Kristen yang akan mengatakan, yang berani mengatakan Yesus sudah mengalahkan maut. Tidak ada lagi semua kepercayaan lain yang pernah di dalamnya diajarkan. Ada seorang yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Hanya di dalam ajaran Kristen, hanya di dalam Yesuslah kita melihat dia berkuasa atas maut. Teks ini menolong kita, gereja pada zaman ini juga hidup di dalam kejujuran dan pengharapan. Iman Kristen tidak menyangkal adanya kematian yang akan kita hadapi. Tapi kita tidak lagi melihatnya ini jadi sebuah ketakutan. Bagi jemaat yang waktu itu hidup di dalam tekanan, ada banyak mungkin kesulitan, aniaya, tapi kemenangan Kristus atas maut jadi dasar untuk mereka bisa berani dan setia. Kesetiaan Kristen tidak lahir dari jaminan hidup yang aman, tetapi keyakinan bahwa hidup dan mati berada di bawah tangan Kristus. Maka sekarang kita melihat sebuah gambaran yang terakhir ini menunjukkan bahwa Tuhan berkata jangan takut, karena semua tantangan terbesar yang paling sulit sekalipun, maut pun Tuhan kalahkan. Hari ini kita ada di dalam keadaan dunia yang mungkin sedang menuju kepada banyak hal yang menakutkan gitu ya. Kita melihat begitu banyak keadaan pergolakan politik yang tidak menentu dan bahkan hal-hal yang sangat membawa kita bertanya, apakah dunia ini bisa jadi lebih baik? Kalau kita melihat dari sudut pandang sains sekalipun, kita banyak ilmuwan-ilmuwan yang akan berusaha melihat pada akhirnya dunia pun akan hancur kok. Matahari juga umurnya enggak selama-lamanya. Bumi pun nanti pada akhirnya akan kehabisan energi dan sebagainya. Kita melihat dari segala bidang kehidupan, dari sains kita melihat dunia ini akan hancur. Dari politik kita melihat ya pemerintah pun mungkin tidak bisa membawa dunia bisa jadi terlalu baik, terlalu ada kemajuan. Dari berbagai bidang kehidupan sekarang kita mulai melihat dari bidang kesehatan maupun psikologi, mulai ada penyakit-penyakit mental yang semakin banyak macam-macamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan puluhan tahun yang lalu gak ada namanya mental illness gitu ya. Orang namanya penyakit mental ya kita anggap orang gila gitu langsung. Sebutannya semua gila atau waras gitu kan. Kategorinya cuma waras atau gila. Tapi sekarang makin banyak kategori-kategori lain. Kita melihat di dalam dunia ini ada berbagai penyakit-penyakit yang makin berkembang, makin bervariasi. Kita melihat banyak hal yang mungkin kita jadi pesimis terhadap dunia. Tapi Yesus berkata,
Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Semua perkembangan dunia, kalau tanpa topangan Tuhan, dunia ini akan semakin merosot. Baik dalam pekerjaan, ekonomi, semuanya arahnya merosot, merosot, dan merosot. Banyak hal yang tidak menentu, tetapi Yesus berkata, aku tetap memegang dunia ini. Aku sudah ada yang awal dan yang akhir. Maka mari hari ini kita melihat, mengenal siapa Yesus. Berarti mengenal Yesus yang pertama, yang menjadi kepala gereja. Mari kita serahkan semua kekhawatiran gereja kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Yesus yang tidak pernah berubah. Yang kedua, kita melihat Yesus adalah Allah yang anak manusia yang ilahi, anak manusia yang hadir sebagai anak manusia di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah 7 kaki dian. Maka Yesus adalah Yesus yang mengerti pergumulan setiap kita dan dia mau ada di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, kita melihat Yesus itulah yang kemudian akan berkata kepada setiap kita, jangan takut karena aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Musuh terbesar umat manusia yaitu maut sudah dia kalahkan. Apalagi semua hal-hal lain yang Tuhan miliki yang akan dihadirkan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam keadaan seperti ini, mari kita kembali seperti lagu yang ketiga yang tadi kita nyanyikan. Ketika kita berkata, Engkau milikku abadi, segalanya bagiku, dalam lagu ini dikatakan di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu ya Tuhan. Kita adalah para peziarah di tengah dunia. Tetapi ketika kita berziarah, ingatlah bahwa ada anak manusia yang juga berjalan bersama dengan seluruh umat Tuhan, seluruh gereja Tuhan sepanjang zaman. Saya mau menutupnya dengan sebuah sharing. Ketika saya bergabung dalam GRI Malang ini, Bapak Ibu tahu saya belum lama, 2 bulan lalu saya datang, saya melihat, menyaksikan banyak sekali pergumulan yang ada di sini. Saya cerita ada kepada keluarga-keluarga saya di Bandung, ada juga yang di Malang, ada yang di Jakarta. Saya cerita banyak hal dan di situ Bapak Ibu mungkin pernah dengar ceritanya, saya dipindah-pindah dari satu tempat pelayanan ke tempat lain. Saya mengalami banyak gejolak-gejolak, tapi kemudian ketika masuk ke Malang ini jadi sebuah hal yang sangat baru lagi. Setiap kali saya berkata, aduh ini terlalu berat, tapi kalau Tuhan pimpin 1 minggu ini bisa selesai, berarti Tuhan pimpin sesuatu yang berat bisa terlewati. Lalu setelah lewat, tiba-tiba saya menghadapi 1 minggu ke depan yang lebih berat lagi. Setiap minggu saya lalui seperti itu, banyak pergumulan, banyak hal tantangan yang harus dihadapi, apalagi sempat bicara juga dengan orang-orang yang mungkin pernah bertanya, gimana cara kamu menghadapi situasi di mana kamu sendiri masih muda, tapi sekarang dipercayakan untuk ada di satu gereja yang mungkin banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya udah, di dalam pergumulan ini, saya kemudian ketika menyiapkan bagian ini, saya sadar gereja Tuhan akan tetap berdiri meskipun banyak tantangan dan pergumulan. Maka itulah yang menguatkan saya juga ketika menyiapkan bagian ini. Saya tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang berjalan dengan saya. Menghadapi situasi minggu demi minggu mungkin babak belur, penuh air mata. Saya tidak tahu sudah berapa banyak air mata yang tercurah ketika saya bergumul. Ada hal berat lainnya, ada hal baru lainnya yang perlu saya hadapi. Tetapi kemudian Tuhan kuatkan lagi dan ingatkan lewat bagian ini. Bagian yang tadi kedua saya sampaikan, ada anak manusia yang berjalan di tengah 7 kaki dian. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan pelayanan saya. Dan juga saya percaya itu yang akan menguatkan umat Tuhan di sepanjang zaman. Ada Yesus yang berjalan dengan kehidupanmu juga Bapak Ibu. Ada Yesus yang akan masuk ke dalam setiap pergumulan paling spesifik. Karena dia cukup besar untuk bisa hadir di dalam berbagai bentuk yang engkau hadapi hari ini. Mari kita memandang kepada Yesus di sepanjang ziarah kita. Kita ingin supaya Yesus berjalan bersama dengan kita. Amin. Sampai di sini mari kita tutup dalam doa. Kami rindu untuk mengenal Yesus yang lebih dalam lagi ya Tuhan. Yesus yang kami mau sembah sebagai satu-satunya yang bisa kami andalkan. Dunia terus berganti, pemerintahan demi pemerintahan terus berganti. Tetapi hanya Yesus yang menawarkan diri bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup,
dan yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus adalah anak-Mu yang sudah menyerahkan hidupnya bagi setiap kami, menguduskan kami dan mau berjalan bersama kami di dalam pergumulan yang kami hadapi. Pimpinlah Tuhan agar setiap kami dalam pergumulan-pergumulan yang berbeda-beda sungguh-sungguh bisa menghadirkan Yesus, menghadirkan cinta Yesus, menghadirkan keadilan yang Yesus yang mau berikan, menghadirkan kekudusan hidup yang Yesus mau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami sadar dunia terus berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah. Dan itulah yang terus kami mau pegang sambil menantikan kerajaan-Mu kiranya sempurna di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk pertemuan hari ini dan kiranya Tuhan menguatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang adalah awal dan akhir, yang hidup, kami berdoa. Amin.